disuguhi banyak sekali dansa-dansa politik, bahkan drama-drama politik. Drama politik pertama adalah bergabungnya partainya Pak Saiful ke porosnya Pak Anies. Yang sebelumnya kita tidak pernah membayangkan PKB bakal bergabung dengan porosnya Pak Anies. Dengan PKS. Bahkan sekarang PKS sudah sangat familiar dengan ya ahlal waton kan, mauludan dan lain sebagainya. Jadi menipiskan batas-batas ideologis yang sebetulnya kita tidak pernah membayangkan PKB bisa bersatu dengan PKS. Sekalipun dalam politik semua kemungkinan itu terbuka. Nah, tapi saya kira kenapa kemudian Nasdem agresif berburu calon wakil presiden dari lingkaran Islam tradisional atau NU, ya saya kira memang ada pertimbangannya. Tentu harapannya adalah bagaimana Caimin bisa menambah insentif elektoral, karena bagaimanapun ya Jawa Timur tetap akan menjadi battleground paling sengit, terutama bagi 3 provinsi terbesar yang akan menyumbangkan suaranya nanti kan, selain Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi saya kira keputusan politik Nasdem pada titik itu kita bisa pahami bagaimana porosnya Pak Anies selain berharap insentif elektoral, ya saya kira Pak Anies sedang bekerja bagaimana mengcounter serangan-serangan yang sangat agresif terkait dengan penggunaan politik identitas. Karena PKB kita kenal sangat teguh berpegang pada prinsip-prinsip campaign yang tidak berbasis pada penggunaan politik identitas. Nah, drama politik kedua yang tidak kalah menarik saya kira adalah diambilnya Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ini juga mencengangkan publik dan itu diambil dalam momentum last minute kan, 1 hari sebelum pendaftaran calon presiden kemarin. Nah, saya kira apa pertimbangannya Pak Prabowo mengambil Gibran? Saya kira memang ini bukan semata-mata pertimbangan efek elektoral. Tapi yang paling penting bagi Gerindra dan Pak Prabowo adalah bagaimana mendapatkan akses sumber daya politik dan ekonomi yang melimpah dari Presiden Jokowi. Karena pemilu dilaksanakan pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden. Ini yang paling mahal, momentum yang saya kira paling mahal. Dan banyak orang kemarin meragukan Mas Gibran, dianggap bocil lah, dianggap anak kecil ya, dianggap belum cukup umur sekalipun sudah dianulir oleh MK. Ya saya kira bagaimanapun Mas Gibran ini belajar politik ya memang secara objektif kita harus katakan sejak Pak Jokowi menjadi wali kota Solo dari 2005 sampai sekarang sudah 18 tahun. Jadi secara tidak langsung Gibran berikut Kaisang ini sebetulnya sudah belajar politik lama. Bahkan kalau hitung sudah lebih dari 10 SKS kan, 18 tahun. Karena bagaimanapun Gibran mewarisi gen politik Pak Jokowi dan hidup dalam ekosistem dan habitat politik secara tidak langsung. Meskipun kiprahnya di partai politik ya baru dimulai sejak Pilwakot Solo kemarin Mas Gibran kan, baru 2,5 tahun menjabat. Tapi secara informal saya kira sentuhan dan political mentorship Pak Jokowi ini membentuk karakter politiknya Mas Gibran. Dan kemarin saya kira apa yang disampaikan Mas Gibran dengan gebrakan programnya, katakanlah misalnya soal KIS lansia, atau yang paling heboh misalnya dana abadi pesantren, meskipun sebetulnya itu sudah di cover di program-program saat ini, ya saya kira itu menjawab keraguan publik bahwa Gibran bukanlah anak muda yang tidak mengerti apa-apa. Tadi sebelum diskusi mulai kita sudah diskusi juga sama Bang Fahri, ya Gibran dari sisi asupannya tentu berbeda dengan bapaknya, ini sekolahnya di luar negeri. Nah saya kira dari perspektif kinerja demokrasi, hadirnya 3 pasang calon ini bagus. Kita apresiatif sekali. Daripada misalnya atmosfer politik yang semakin ekstrim, 14, 19 terakhir, 2 kali pemilu terakhir 2 pasang calon. Kita belajar di 2 pemilu terakhir kemarin yang menghadirkan hanya 2 pasang calon, ini potensi terjadinya polarisasi sangat tinggi sekali. Nah makanya dengan hadirnya lebih dari 2 pasang calon ya saya kira ini baik karena pada akhirnya masyarakat dihadapkan pada banyak alternatif, banyak pilihan. Nah yang kedua, tahapan yang tidak kalah menarik saya kira adalah tahapan kampanye nanti yang akan dimulai 28 November kan, dan hanya berlangsung kurang lebih sekitar 75 hari. Kita membayangkan bahwa kampanye itu benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh poros capres, bagaimana menghadirkan atau kampanye ini menjadi
arena pertarungan gagasan yang menarik. Kalau kita lihat embrio koalisi yang dibangun kemarin, ini kan lebih cenderung pada bagaimana membangun koalisi yang hanya berburu atau dibangun berbasiskan rent and office seeking, perburuan kekuasaan semata. Kita belum melihat poros koalisi yang dibangun sekarang ini bekerja bagaimana menghadirkan arena pertarungan gagasan dalam rangka menjemput Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kemarin misalnya pasangan Pak Anies menggebrak dengan sejumlah program, katakanlah misalnya angka kemiskinan di angka 4-5%, angka pertumbuhan ekonomi 5,5-6,5%, kemudian pasangan Pak Ganjar yang concern pada dua isu utama pendidikan dan kesehatan, kemudian Pak Prabowo Gibran yang menggebrak dengan beberapa programnya. Saya kira masyarakat menunggu bagaimana operasionalisasi dari gagasan-gagasan inovatif tersebut. Karena itulah yang sebetulnya ditunggu oleh masyarakat. Makanya momentum kampanye